saya Eldita Felisa Borutarigan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas Palembang akan menjawab pertanyaan atas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sebagai individu yang memiliki yang pertama, ego traits menurut Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Id terdiri dari semua dorongan dan keinginan primal dan merupakan bagian dari kepribadian yang hadir saat lahir. Ego adalah komponen kepribadian yang memediasi antara tuntutan realitas, dorongan id dan idealistik tetapi sering tidak realistis. Standar superego. Ego super adalah bagian dari kepribadian yang terdiri dari standar dan aturan yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat. Contohnya, kegiatan rohani di rumah. Anak diajarkan untuk bisa membaca kitab suci, dan di masyarakat juga anak diajarkan untuk berbuat seperti yang kitab ajarkan kepadanya. Yang kedua, creative self menurut Jung and Adler. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya sendiri. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan superior, dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri. Namun, creative self ini adalah tahap dari luar gaya hidup. Self-kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai terapis kepribadian, yaitu menurut A. Wilson tahun 2005 ayat 98. Menurut Adler, self-kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku. Kekuatan pertama dan kedua adalah hederitas dan lingkungan. Self-kreatif menurut Adler bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Keturunan memberi kemampuan tertentu, lingkungan memberi kesan tertentu. Self-kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Self-kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Adler berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan dan memperjuangkan tujuannya. Contohnya, seorang anak diberi tanggung jawab untuk mengatur runtutan acara di sebuah pesta ulang tahun temannya. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya, yaitu menurut Adler. Adler tertarik untuk menemukan jawaban mengapa seseorang yang terserang penyakit tertentu akan berusaha untuk mengatasinya. Ia menemukan bahwa gangguan pada tubuh sebenarnya merupakan inferioritas dasar yang timbul karena hederitas atau kelainan dalam berkembang. Contoh terkenal adalah Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak, namun berkat latihan yang keras, kemudian menjadi seorang orator ulung yang terkenal. Theodor yang lemah fisik pada masa mudanya, berkat latihan yang sistematik, menjadi orang yang bersifat tegak. Sekian jawaban lisan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.